Shalom. Shalom. Haleluya. Salam merdeka. Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan dapat mengikuti tayangan ibadah live bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya akan melepaskan kita, membebaskan kita dari perhambaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh, kita akan mendengarkan lebih dahulu sebuah lagu pujian Jawa. Keselamatan, aning dunya kata
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di bulan kemerdekaan ini. Sungguh kami turut merasakan semaraknya hari ulang tahun negara kami bersama seluruh rakyat Indonesia, baik dari ujung-ujung pelosok segala penjuru tanah air sampai di kota-kota. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kemerdekaan melalui pengorbanan para pahlawan yang telah mendahului kami. Oleh karena itu kami mau terus menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, kedamaian, kebersamaan sebagai saudara sebangsa. Terima kasih Tuhan. Juga kami mengucap syukur melalui ibadah ini kami terus diingatkan bahwa Tuhanlah yang memegang, yang mengendalikan, dan yang memimpin bangsa kami menikmati kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan sertai kami tim GKI Mana Eklesia. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Nya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Kau telah melepaskan semua hak-hak pribadimu untuk menebus setiap dosa umat manusia dan juga untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu yang sudah bisa nyanyikan, yang belum belajar bersama kami, dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Lepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kudus untuk hidup kekalku, darahmu membayarku, akan jadi milikmu, membebaskan aku. Melepaskan kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kudusnya untuk menebusku. Dan kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku, darahmu membayarku, akan jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa yang ku balas, kemurahan yang tiada batas, sepatutnya sedang hidup hidup.
Dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan apa kita akan membalasnya? Kemurahan hati Bapa yang tiada batas. Mari serahkan seluruh hidup kita, segenap jiwa raga kita, semuanya. Dan biarlah jalan hidup kita, langkah demi langkah untuk melayani Tuhan sampai garis finish, supaya tidak ada lagi yang kita pegang, tidak ada yang lagi kita genggam. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan demi kerajaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan kembali pujian ini, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, Kau kan pikul dunia untuk menang.
disambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan untuk duduk kembali. Haleluya. Sungguh kasihnya tak terbatas bagi hidup setiap kita. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakannya? Haleluya. Tentunya Bapak Ibu semua merasakan, besar kecil, tua muda, kaya miskin, ya, hamba atau tuan, Bapak Ibu semua merasakan. Kita patut bersyukur untuk kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-78 tahun. Pastinya kita sebagai rakyat, ya, kita bangga dan kita bersyukur. Kita sudah lepas dari pandemi COVID-19 dan sekarang Indonesia sudah masuk endemi. Dan semua kehidupan sudah berjalan normal seperti biasanya. Walaupun memang ekonomi masih dalam taraf pemulihan. Tapi kita patut bangga karena Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya di antara negara-negara yang masih didera dengan pergumulan ekonomi, ya. Bahkan pemerintah menyampaikan ada 96 negara yang masih menjadi pasien IMF. Dan Indonesia boleh tetap bertahan, boleh tetap kuat. Oleh karena itu sungguh luar biasa tema dari kemerdekaan negara kita Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia yang semakin maju. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pertemuan kali ini mari kita syukuri karena di ulang tahun negara kita yang ke-78. Tentunya ada banyak kemajuan yang tidak bisa kita hitung, juga pastinya juga ada masih banyak hal yang perlu dibenahi dan terus dikerjakan agar cita-cita di tahun 2045 Indonesia benar-benar menjadi negara maju. Haleluya. Nah, untuk tema dari pertemuan ibadah live kita pada kali ini adalah bebas dari keperhambaan. Haleluya. Kita percaya bahwa kemerdekaan bukan pemberian dari bangsa penjajah, tapi kemerdekaan itu diperjuangkan dengan berkorban nyawa, dengan darah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, sehingga kita saat ini boleh menikmati alam kebebasan, alam kemerdekaan, alam demokrasi yang semua orang punya hak secara konstitusi untuk berbicara. Tapi sebagai bangsa Timur kita harus betul menjunjung adab, kesopanan, sebagai bangsa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, 350 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Indonesia menjadi miskin, Indonesia rakyatnya menjadi bodoh, teraniaya, semua geraknya dibatasi, dan juga perjuangan rakyat yang tidak sedikit dari setiap kelompok, dari pulau ke pulau, sangat berat, tidak mudah. Oleh karena itu kalau kita menikmati alam kemerdekaan, mari kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berguna, baik bagi diri sendiri dan juga untuk kemajuan bersama. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Dipersilakan. Galatia pasal 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan supaya kita benar-benar atau sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin pertama kita, ya, sang proklamator bangsa, Bapak Insinyur Soekarno atau Bung Karno pernah berkata bahwa beliau, ya, telah menyelesaikan tugas untuk membawa negara ini, ya, menjadi negara merdeka dari penjajah. Namun beliau juga berkata bahwa ada tugas berat bagi kamu nanti di masa yang akan datang, karena kamu akan melawan saudaramu sendiri. Memang secara de jure dan de facto Indonesia sudah benar-benar merdeka dan diakui oleh seluruh negara di dunia ini. Ya, tidak ada lagi negara yang masih, ya, menganggap Indonesia sebagai negara jajah. Indonesia sudah menjadi negara maju, dan juga semua rakyat yang ada di dalamnya juga sudah memiliki kebebasan sebagai bangsa yang merdeka, yang tidak lagi dijajah atau diperhamba oleh negara asing. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, dengan gotong royong, dengan semangat saling tolong menolong, ya, dengan semangat saling peduli setiap kawan, ya. Kita menghargai orang tua, kita juga membimbing anak-anak muda sebagai penerus bangsa, supaya Indonesia terus bergerak, tidak hanya menjadi negara berkembang, tapi pada akhirnya seperti ramalan-ramalan para ekonom dunia dan lembaga-lembaga keuangan dunia, bahwa di tahun 2045 nanti perekonomian Indonesia akan masuk menjadi 4 atau 5 besar di dunia. Itu artinya masyarakat Indonesia sudah benar-benar sejahtera. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa 13 tahun ke depan Indonesia mengalami bonus demografi yang harus benar-benar, ya, dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, diupayakan dengan baik, karena, ya, KPU sudah memprediksi bahwa 60% nanti pemilih di tahun 2024 saat Pilpres dan Pileg, ya, ada 60% kaum milenial dan kaum Gen Z, generasi Z. Itu artinya ada orang-orang muda yang kuat secara fisik, ya, yang penuh dengan ilmu, pengetahuan, dan semangat, dan juga orang-orang yang siap untuk masuk dunia kerja dan bisa melakukan banyak hal, sehingga di negara kita akan dibanjiri dengan kekuatan orang-orang muda yang nanti akan menggantikan generasi tua di segala sektor kehidupan, baik di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan, di semua, ya, lini kehidupan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu mental sebagai orang-orang yang terjajah, yang membuat kita menjadi inferior, yang bangsa yang merasa masih ada di dalam, ya, tawanan, ada di dalam penjajahan, bangsa yang masih memiliki rasa minder, rasa takut, itu benar-benar harus dihilangkan.
Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Galatia, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Mengapa Rasul Paulus mengatakan sungguh-sungguh merdeka? Karena ada satu pribadi, anak Allah, yang telah menebus setiap manusia yang ada di bumi ini, yang percaya kepadanya. Kristus telah memerdekakan kita. Artinya setiap orang yang percaya, Tuhan memberi kemerdekaan. Tidak hanya kita tinggal di negara Indonesia yang sudah merdeka, yang mulai bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju, tapi kita juga sudah dibebaskan dari segala kutuk, hukum maut, hukum dosa, ikatan-ikatan masa lalu. Dan kita sudah menjadi orang yang bebas, sehingga kita bisa bergerak maju untuk berjalan, mengerjakan, mengisi hidup iman percaya kita dengan kehendak Tuhan, dengan melayani Tuhan dan sesama, dengan menolong orang-orang lain yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Karena itu firman Tuhan, berdirilah teguh, jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Walaupun mungkin ya ada suara-suara ya yang ingin ya menyerang bangsa kita, menyerang hidup kita, yang ingin kembali menjajah walaupun berbeda bentuknya. Dulu dijajah secara fisik, sekarang mau dijajah secara ekonomi. Mungkin dulu kita dijajah oleh dosa secara fisik ya, hingga kematian mengintai kita. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, serangan itu mulai diarahkan kepada pikiran kita, kepada jiwa kita, perasaan kita. Sehingga kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik kemerdekaan yang kita telah terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya justru akan menjadi belenggu. Seperti masih ada kuk yang terpasang di dalam hidup kita, yang membuat hidup kita tidak bebas dan tidak merdeka lagi. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Siapapun yang ingin menaruh kuk perhambaan dengan alasan ilmu pengetahuan, dengan alasan ya kata-kata bijak, dengan alasan kebaikan, dengan alasan adat istiadat tradisi, kebiasaan masyarakat, jangan mau dikenakan kuk lagi. Memang kita hidup ini harus saling menghargai. Memang tidak semua budaya itu tidak baik. Namun Bapak Ibu, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan Yesus ya berikan untuk hidup di dalam dosa. Artinya orang-orang yang masih ada di dalam kuk perhambaan, orang itu masih terikat dengan dosa-dosanya, dengan masa lalunya. Berarti dia masih ada di dalam lumpur dosa. Padahal firman Tuhan mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, khususnya oleh dunia ini, oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh iblis bersama malaikatnya. Kita harus benar-benar menjadi orang yang bebas untuk melakukan ya kehendak Tuhan, untuk mempraktekkan firman Tuhan, memperagakan di dalam hidup kita ini ya, untuk menolong sesama dan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan, yang pertama adalah kita harus berdiri teguh
di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau digeser lagi sedikit pun oleh tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, tapi terus memandang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan sudah menyelesaikan dengan tuntas, dengan sempurna karya salib itu. Jadi Bapak Ibu, tetaplah berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dari dunia ini sampai nanti di surga. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Dipersilakan. Roma pasal 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah bebas dari perhambaan dosa dan dunia ini, iblis dan para malaikatnya, itu orang-orang sudah bebas dari segala hukuman. Hukuman apa? Hukuman api neraka, hukuman kekal, hukuman yang membawa setiap orang yang tidak percaya akan bersama dengan iblis selama-lamanya di kerajaan neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang percaya, seperti Tuhan Yesus berkata kepada seorang tokoh Yahudi namanya Nikodemus, ketika tengah malam dia menjumpai Tuhan Yesus, karena dia takut dengan pandangan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Torah, orang-orang Farisi, orang Saduki. Lalu dia bertanya bagaimana caranya supaya dia dapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus katakan engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, bagaimana caranya? Aku ini sudah tua, apakah aku harus masuk kepada rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Engkau seorang pengajar Israel, engkau tidak tahu akan hal itu. Seorang pemuka, seorang tokoh, seorang ahli kitab ternyata tidak paham dengan ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus berkata, "Kau harus dilahirkan bukan dari rahim ibu kita, tapi dari air dan roh." Artinya setiap kita yang percaya harus dipermandikan di dalam air, karena itu lambang dari baptisan, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, dan juga lahir dari Roh Kudus, karena tubuh ini sudah didiami dan menjadi rumah dari Roh Kudus. Hidupnya dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kita ini mengalami kelahiran secara alami dari ibu kita, tapi juga Bapak Ibu kita harus mengalami kelahiran kembali di dalam Kristus, yaitu dari air dan roh. Karena orang yang dilahirkan dua kali, mengalami kelahiran dua kali, yaitu lahir secara alami dari ibu dan lahir dari air, dilahirkan kembali dari air dan roh, artinya dibaptis di dalam nama Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang tersebut akan mengalami kematian satu kali saja, yaitu kematian secara fisik, tapi roh dan jiwanya akan hidup kekal selama-lamanya. Tapi seseorang yang tidak mengalami kelahiran dua kali, maksudnya cuma dilahirkan secara fisik oleh ibunya, karena dia tidak percaya Yesus, akan bahkan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
dia hidupnya masih dalam perhambaan, masih dalam kekuasaan dosa. Dan orang itu akan mengalami kematian dua kali, kematian secara fisik, tapi juga kematian secara roh dan jiwanya, terpisah selama-lamanya dari hadirat Allah, dari surga. Jadi Bapak Ibu, orang yang bebas dari perhukuman artinya orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, lahir secara fisik dan lahir secara roh. Dia cuma akan mengalami kematian sekali, yaitu fisiknya, tapi roh dan jiwanya akan selamat, sehingga dia bebas dari hukuman api kekal dan dia hidup selamanya bersama Allah di kerajaan surga. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sudah tinggal di negara Indonesia yang merdeka dan hidup di alam kemerdekaan, apakah Bapak Ibu sudah mengalami kelahiran kembali? Sehingga ketika nanti saatnya Tuhan panggil, kita cuma mengalami kematian satu kali, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Namun Bapak Ibu ingat, ketika kita cuma lahir secara alami dari orang tua kita, karena kita menolak Kristus dan tidak percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara akan mengalami kematian dua kali. Kematian secara fisik dan kematian secara jiwa dan roh. Kita akan terpisah selama-lamanya dari hadirat Allah, dan akan dalam penghukuman kekal bersama dengan iblis dan para malaikatnya. Sungguh sangat mengerikan. Jangan sampai Bapak Ibu mengalami hal itu. Mari karena itu kita harus memperjuangkannya. Selama kita masih hidup, jangan lagi kita ini masih ada di dalam kuk perhambaan dosa, kuk perhambaan maut yang akan membawa kita kepada penghukuman kekal. Yang selanjutnya kita akan baca kembali ayat yang kedua, Roma 8 tadi. Roma 8 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari sebentar. Roh yang memberi hidup, yaitu rohnya Allah, yang memberi hidup kepada setiap kita orang-orang yang baik, telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah bebas dari hukum perhambaan, dia sudah bebas dari hukuman dosa dan dari hukum maut. Jadi benar-benar orang ini adalah orang yang bebas, merdeka secara jasmani juga secara rohani. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, karena itu kita harus memakai tubuh kita ini sebagai senjata terang, sebagai senjata Allah untuk memuliakan Tuhan dan juga melayani sesama kita. Bukan kita pakai untuk kenikmatan daging, kenikmatan dosa yang akan membawa kita kepada penghukuman kekal. Sungguh luar biasa Bapak Ibu firman Tuhan. Oleh karena itu mari perhatikan dengan baik-baik. Roh yang telah memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pasti Bapak Ibu semua tidak ada yang ingin hidupnya diperbudak, terikat dengan dosa, dengan penghukuman, dengan maut, dengan kesulitan. Semua ingin bebas, namun Bapak Ibu harus tahu jalannya, caranya.
Kalau kebebasan kita sebagai bangsa negara, ada para pahlawan yang telah membayar harga dengan berkorban nyawa, sehingga negara kita mengalami kemerdekaan dan kemajuan. Untuk merdeka di dalam jiwa dan roh kita, merdeka secara kekal, Kristus telah menebus kita di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, mati dan dibangkitkan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kemerdekaan secara fisik dan kemerdekaan secara roh itu adalah selaras. Sebagai bangsa yang merdeka, ada pengorbanan para pahlawan. Sebagai orang yang dulu berdosa sekarang telah menjadi anak-anak Allah, dimerdekakan, ada Kristus yang telah mati untuk kita. Jadi karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kita tidak lagi diperhamba oleh para penjajah yang masih menekan, mengikat, memiskinkan, membodohkan kita, membuat kita jadi negara yang terbelakang. Tapi sekarang Indonesia akan melangkah menjadi negara maju. Sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu akan melangkah menuju kesempurnaan seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, sehingga hidup Bapak Ibu sudah benar-benar bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kesimpulannya adalah setiap orang yang rindu memiliki kebebasan, ya bebas dari perhambaan, dia harus berdiri teguh di dalam iman dan percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu percaya bahwa kita tidak lagi berada di dalam penghukuman karena Tuhan telah membebaskan kita, ya. Dan juga yang terakhir, kita sudah lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi yang mengikat kita, yang membelenggu kita, karena kita telah benar-benar dibebaskan. Amin. Kita semua telah merdeka. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu patut kita bersyukur karena Indonesia 78 tahun merayakan kemerdekaannya, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus patut merayakannya setiap hari karena kita sudah ditebus dan menjadi manusia merdeka di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya jemput kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini sebagai doa buat bangsa ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh, mari naikkan pujian ini bersama sebagai doa kita. Doa buat damai di Indonesia. Kita terus mengharapkan damai turun di tengah-tengah bangsa, di tengah negara kita. Hurapasyakata karamasi. Haleluya. Doa
Segala keperluannya Tuhan akan memberkati dana-dana yang dibutuhkan.
kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat Sinode JKI, Pak Adi sekeluarga, beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan hikmat yang dari Engkau ya Tuhan. Memberkati pelayanannya di mana saja berada, pelayanannya Pak Adi ya Tuhan sekeluarga, terlebih memberkati pergumulannya Pak Adi sekeluarga ya Tuhan. Memberkati STT Sangkakala, baik pengurus, dosen-dosen, baik anak-anak yang masih belajar, Kau memberkati ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Edi yang saat ini tetap setia mendampingi Pak Adi. Tolong beri kekuatan, beri kemampuan, memberkati setiap pekerjaannya, pelayanannya, memberkati pergumulan. Baik Pak David sekeluarga, Kau memberkati ya Tuhan. Pengurus yang lain tidak saya sebut namanya, Tuhan akan tolong. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat setiap gereja-gerejamu di seluruh Indonesia, di seluruh luar negeri. Jagai, lindungi, sertai, biar gereja-gerejamu tetap aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Roh Kudus. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa negara. Hanya saya serahkan dalam tangan-Mu, beri kedamaian, kesejahteraan yang dari Engkau ya Tuhan. Baik pemimpin, baik wakil, para menteri, DPR, MPR, hanya saya serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau memberi kekuatan, kesehatan, terlebih memberkati keselamatan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat TNI, Polri, polisi, Satpol PP, baik tentara, KKO, Brimob, Densus 88, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Hanya saya serahkan di dalam tangan-Mu, memberkati kekuatan, memberkati kemampuan ya Tuhan, sampai masa pensiun tidak jatuh di tengah jalan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, bangsa kami jauhkan dari krisis, pulihkan keuangan bangsa ini ya Tuhan, biar keuangan bangsa tetap kembali normal seperti yang dulu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, memberkati tambang, memberkati petani, memberkati laut ya Tuhan, biar bangsa ini tetap kuat, terjaya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Kota Malang ini ke dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, sertai keluar masuk Kota Malang ya Tuhan. Biar Kota Malang ini tetap kuat, tetap aman, tetap salut ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih setiap pemimpin Kota Malang, beri kekuatan, beri kemampuan, hikmat yang dari Engkau ya Tuhan. Biar Kota Malang ini semakin maju ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, mungkin saat ini anak-anakmu yang undur dari Engkau, yang sudah lama meninggalkan Engkau, tolong jamah Tuhan, ketok hatinya biar mereka mau kembali datang ke gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam doa kami mungkin ada kata-kata yang kurang sempurna, ampuni kami ya Tuhan. Doa kami tidak saya serahkan nama lain, hanya saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jika Tuhan telah memerdekakan hidup kami dari hukum dosa dan hukum maut, dari kutuk dosa dan kutuk maut, sehingga kami boleh dibebaskan. Oleh karena itu kami mau berdiri teguh sebagai orang-orang yang sudah bebas. Terima kasih juga untuk negeri kami Indonesia, 78 tahun Indonesia merdeka. Kami merindukan negara kami seperti dicita-citakan oleh para pahlawan, oleh Tuhan. Pemimpin negeri kami Indonesia akan bergerak menjadi negara maju. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang membawa berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita orang percaya. Karena itu
pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan sebab besar upaya menantikan. Terpujilah namamu, hamba sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati dalam ibadah ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu senang ya boleh bersama-sama Bapak Ibu di momen yang khusus ini di dalam memperingati 78 tahun Indonesia Merdeka. Seperti tema dari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, terus melaju untuk Indonesia maju. Kita akan terus juga maju bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk menyongsong kemajuan bangsa kita. Haleluya. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia Bapak Ibu, dan tetap bersatu, bersemangat. Kita song-song masa depan yang penuh harapan sebagai anak bangsa Indonesia. Haleluya. Dan sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah kita selanjutnya. Dan sebelum mengakhiri, mari kita memberikan salam merdeka. 1, 2, 3.